Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizati dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi makro. Nah, di ekonomi makro ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa atau biasa disebut dengan WOH. Ini menambah jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi dalam suatu perekonomian dan jumlahnya. Keputusan ini melibatkan pilihan antara berbagai barang dan jasa yang mungkin diproduksi, mengingat sumber daya yang terbatas. Contohnya, suatu negara harus memutuskan apakah akan memproduksi lebih banyak mobil atau lebih banyak komputer. Jika sumber daya terbatas, peningkatan produksi mobil akan mengurangi produksi komputer dan sebaliknya. Jumlah produksi juga harus dipertimbangkan, misalnya berapa banyak mobil jenis sedan dan berapa banyak mobil jenis SUV yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi atau biasa disebut how. Ini berkaitan dengan cara paling efisien untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Efisiensi ini penting untuk memaksimalkan output dengan sumber daya yang ada. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur harus memutuskan apakah akan menggunakan tenaga kerja lebih banyak dengan teknologi yang lebih sederhana atau menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dengan teknologi yang lebih canggih untuk memproduksi barang. Pilihan ini akan mempengaruhi biaya produksi dan efisiensi. Yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan atau biasa disebut dengan for whom. Ini membahas distribusi barang dan jasa yang diproduksi di antara anggota masyarakat. Ini melibatkan isu-isu keadilan, pemerataan, dan bagaimana pendapatan nasional didistribusikan. Contohnya, bagaimana pendapatan nasional yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa akan didistribusikan kepada masyarakat. Apakah akan didistribusikan secara merata atau tidak merata? Ini berkaitan dengan kebijakan pajak, subsidi, dan program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama, masalah stabilisasi atau jangka pendek berfokus pada fluktuasi ekonomi jangka pendek seperti inflasi, peningkatan umum tingkat harga barang dan jasa, pengangguran, persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, dan neraca pembayaran. Rekapitulasi transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Contoh masalah dari stabilisasi ialah inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Neraca pembayaran yang defisit dapat menunjukkan bahwa suatu negara terlalu banyak mengimpor dibandingkan mengekspor. Kedua, masalah pertumbuhan atau jangka panjang. Ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti kapasitas produksi, yang dimana kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, investasi, pengeluaran untuk barang modal yang meningkatkan kapasitas produksi. Contoh dari masalah pertumbuhan ialah pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, tetapi juga dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur. Meningkatkan kapasitas produksi memerlukan investasi dalam teknologi dan infrastruktur. Investasi yang rendah akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, perekonomian nasional digunakan untuk menilai kesehatan perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan nasional, di mana total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Yang kedua, produk nasional, di mana total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga, tingkat kesempatan kerja, di mana persentase angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Yang keempat, tingkat harga, yang di mana tingkat umum harga barang dan jasa. Dan yang kelima, neraca pembayaran, rekapitulasi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Selanjutnya, 4 sektor dalam perekonomian. 4 sektor utama dalam model ekonomi. Yang pertama, sektor keluarga atau personal sektor.
yang mana rumah tangga sebagai konsumen dan pemilik faktor produksi. Yang kedua, sektor perusahaan atau bisnis sektor, unit-unit produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah. Pemerintah sebagai regulator, penyedia layanan publik, dan pelaku ekonomi. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri, interaksi ekonomi dengan negara lain melalui impor dan ekspor. Selanjutnya, 5 pelaku makroekonomi. 5 pelaku utama dalam perekonomian makro. Yang pertama, rumah tangga, di mana konsumen dan pemilik faktor produksi. Yang kedua, produsen, penghasil barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah, regulator, penyedia layanan publik, dan pelaku ekonomi. Yang keempat, lembaga keuangan, fasilitator transaksi keuangan seperti bank. Yang kelima, negara lain, pelaku ekonomi internasional yang berinteraksi melalui perdagangan dan investasi. Selanjutnya, rumah tangga. Rumah tangga berperan sebagai konsumen dan pemilik faktor produksi. Mereka menerima penghasilan dari produsen, yaitu upah, dividen, tabungan, dan investasi. Selanjutnya, membelanjakan penghasilan di pasar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, menabung sebagai penghasilan disimpan untuk masa depan, membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, produsen. Produsen adalah unit ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Mereka memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi permintaan, menyewa faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Membutuhkan kredit untuk membiayai produksi, memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia layanan publik. Mereka menarik pajak dari rumah tangga dan produsen untuk membiayai kegiatan. Selanjutnya, memberikan subsidi kepada produsen atau rumah tangga tertentu. Selanjutnya, membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Meminjam uang dari dalam dan luar negeri. Menjual surat berharga sebagai cara untuk mendapatkan dana. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan, menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau saving dengan pihak yang membutuhkan dana atau investasi. Mereka menerima simpanan, tabungan, dan deposito dari rumah tangga, menyediakan kredit kepada produsen dan rumah tangga, menyediakan uang melalui berbagai mekanisme. Selanjutnya, negara lain. Interaksi dengan negara lain sangat penting dalam perekonomian global. Negara lain berperan sebagai pembeli barang atau impor. Indonesia mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Menjual barang atau ekspor. Indonesia mengekspor barang dan jasa ke negara lain. Penyedia kredit atau pinjaman. Negara lain dapat memberikan pinjaman kepada Indonesia. Kelima pelaku ini berinteraksi di berbagai pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri, membentuk sistem ekonomi yang kompleks dan saling bergantung. Pemahaman peran masing-masing pelaku sangat penting untuk menganalisis dan memahami kondisi perekonomian suatu negara. Selanjutnya, 4 pasar. 4 pasar utama dalam perekonomian. Yang pertama, pasar barang, yang dimana pasar tempat barang dan jasa diperdagangkan. Yang kedua, pasar uang, yang dimana pasar tempat uang dan instrumen keuangan diperdagangkan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja, yang dimana pasar tempat tenaga kerja diperdagangkan. Yang keempat, pasar luar negeri, yang dimana pasar internasional tempat barang, jasa, dan modal diperdagangkan. Ini juga mencakup neraca perdagangan, ekspor, impor, nilai tukar, dan cadangan devisa. Selanjutnya, pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto (PDB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan nasional. 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, menjumlahkan nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Contohnya,
Bayangkan, sebuah ekonomi sederhana dengan hanya dua sektor, pertanian dan manufaktur. Pendekatan produksi akan menjumlahkan nilai tambah dari sektor pertanian, dari harga hasil panen dikurangi biaya input seperti pupuk dan benih, dan nilai tambah dari sektor manufaktur. Harga barang jadi dikurangi biaya input seperti bahan baku dan tenaga kerja untuk mendapatkan pendapatan nasional. Yang kedua, pendekatan pendapatan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Contohnya, pendekatan ini akan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu upah pekerja pertanian dan manufaktur, sewa lahan pertanian, bunga modal yang digunakan dalam produksi, dan keuntungan yang diterima oleh pemilik usaha pertanian dan manufaktur. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran menjumlahkan semua pengeluaran untuk barang dan jasa akhir. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M kurung. Contoh pendekatan pengeluaran: bayangkan sebuah ekonomi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam kurung C sebesar 100 triliun, investasi atau dalam kurung I sebesar 50 triliun, pengeluaran pemerintah atau dalam kurung G sebesar 30 triliun, ekspor atau dalam kurung X sebesar 40 triliun, dan impor atau M sebesar 20 triliun. Pendapatan nasional atau Y akan dihitung sebagai Y sama dengan 100 ditambah 50 tambah 30 ditambah dalam kurung 40 dikurang 20 tutup kurung dikurang 200 triliun. Selanjutnya, pendekatan produksi. Di sini ada 9 lapangan usaha sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Keempat, listrik, gas dan air bersih. Kelima, konstruksi. 6, perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Dan ada juga setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sektor. Selanjutnya, pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka 1 tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga pajak dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Semua komponen pemerintahan akhir yang terdiri dari pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Keempat, perubahan inventory dari. Yang kelima, ekspor neto atau ekspor neto merupakan ekspor kurangi impor. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Yang pertama, sektor rumah tangga, consumption expenditure atau C, pengeluaran rumah tangga untuk makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan hiburan. Yang kedua, sektor perusahaan swasta, investment atau dalam kurung I, pengeluaran perusahaan untuk masing-masing barang, bangunan pabrik dan peralatan. Yang ketiga, sektor pemerintah, government expenditure dalam kurung I dan dalam kurung G, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri, ekspor neto atau X dikurang M. Selisih antara ekspor atau dalam kurung X dan impor kurung M ini rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Contoh dari X dikurang M atau neto ekspor. Jika ekspor Indonesia lebih besar daripada impor, maka X dikurang M akan bernilai positif, berkontribusi positif pada pendapatan nasional. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, X dikurang M akan negatif, mengurangi pendapatan nasional. Selanjutnya, indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama, produk nasional bruto.
Di sini PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. Di sini PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yang dimana produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat, angka-angka per kapita, yang dimana ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Di sini mengetahui struktur ekonomi, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antara wilayah, negara, daerah, dasar pengambilan kebijakan. Selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi makro. Pertama, tingkat pendapatan nasional yang tinggi terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Contoh tingkat pendapatan nasional yang tinggi, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan untuk. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Pemerintah dapat menciptakan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, kondisi perekonomian stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Contoh kondisi perekonomian yang stabil, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Yang keempat, peningkat kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Contoh peningkatan kapasitas produksi nasional, pemerintah dapat berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan yang merata, keadilan, dan mengurangi pemborosan. Contoh distribusi pendapatan yang merata, pemerintah dapat menerapkan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin. Yang keenam, neraca pembayaran yang berimbang. Contoh dari neraca pembayaran yang berimbang, pemerintah dapat mendorong ekspor dan mengurangi impor melalui kebijakan perdagangan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.